Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Nah, itu saudara yang tadi saya katakan bahwa kita harus, iman Kristen itu harus dipraktekkan, harus diekspresikan. Ya ini, Ibrani sendiri mengatakan, ini Rasul Paulus ya, kita harus saling memperhatikan. Di dalam keadaan akhir-akhir ini, persekutuan itu sangat penting sekali. Menurut saya ya, persekutuan itu penting sekali. Karena persekutuan tempat di mana kita bertumbuh. Ya, kalau kita sendirian, kita nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa kita bertumbuh. Saya pastikan itu nggak bisa. Tapi harus ada persekutuan, harus ada komunitas. Nah, ini bisa dibuktikan ya. Kalau kita semua bisa melihat, kalau kita ingat film Tarzan. Film Tarzan itu seorang yang sendirian dari bayi di dalam hutan, tetapi dia hidup di dalam komunitas kera, ya, orang-orang hutan. Dia bisa hidup karena dia punya komunitas. Walaupun dia jadi apa? Jadi seperti kera. Nah, kita pun gitu. Kita harus hidup di dalam komunitas supaya kita hidup, supaya kita bertumbuh. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan siapa komunitas itu kita ada, itu kita akan menjadi seperti apa? Jadi penting sekali artinya komunitas bagi kita. Karena di komunitas itu kita tempat bertumbuh. Kita akan menjadi seperti apa? Terkandung dari komunitas kita. Saudara melihat akhir-akhir ini ada kalau kita melihat berita-berita, ada orang-orang yang mengebom sana sini. Karena dari mana? Karena dari komunitas dia hidup. Dia bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara. Begitu pentingnya komunitas dalam hidup kita. Hidup saling, ya. Sini dikatakan saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Itu, saudara, prinsip yang pertama di dalam komunitas. Di mana kita berkomunitas, kita bertumbuh di situ dan jadi seperti apa? Ya, pentingnya sekali komunitas. Jadi komunitas tadi pertama tempat kita
bertumbuh di persekutuan itu, tempat kita bertumbuh menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita harus bisa menjadi seperti Kristus ketika kita bersekutu dan ada Kristus di situ. Nah, di persekutuan juga adalah tempat kita ditempa. Yang kedua ya, tempat kita ditempa untuk menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Kuat. Karena di situ kita bisa saling. Nah, ini penting sekali. Tempat kita saling berbagi, kita saling memberikan kekuatan, kita saling memberikan nasihat, kita bisa saling memberikan cerita-cerita untuk kita saling menguatkan. Itu penting sekali di dalam persekutuan. Dalam persekutuan seperti ini kita bisa sharing satu sama lain. Oh iya, si itu mengalami ini, tapi tetap kuat menghadapi hidup ini. Itu penting sekali. Penting sampai. Nah, gini. Tetapi marilah kita saling menasihati satu sama lain. Semakin giat melakukan, yaitu melakukan segala pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini. Harus kita kerjakan dalam hidup kita supaya kita semakin kuat di dalam hidup ini. Kalau kita sendiri seringkali kita lemah, seringkali kita menghadapi persoalan hidup ini, ya kita bisa down, saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam komunitas, kita bisa saling memberikan kekuatan, saling menasehati. Nah, itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Jadi jangan pernah tinggalkan seperti dikatakan tadi, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan. Tapi kita hayu saling satu sama lain menopang satu sama lain, terus memberikan satu sama lain kekuatan, saling menasihati dalam hidup ini. Itu menjadi satu yang penting dalam hidup kita, saudara. Dan kalau kita di dalam persekutuan, kita juga saling memberi. Jadi ketika kita datang dalam persekutuan, ayo saling memberikan pengalaman hidup. Kita bisa share kesaksian-kesaksian kita yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu akan membuat kita kuat satu sama lain, saudara. Jadi ketika kita datang dalam persekutuan, jangan pernah kita diem, ya, jangan pernah kita hanya diem saja, hanya menerima saja. Nah, saudara, apapun ini saudara, perjalanan hidup saudara, kesaksian saudara, itu akan memberikan kekuatan kepada yang lain. Sekecil apapun itu akan memberikan kekuatan bagi yang lain. Pasti itu. Karena itu, ayo sama-sama kita di dalam persekutuan ini bisa saling menguatkan sehingga kita bertumbuh, kita menjadi kuat. Kita tidak gampang jatuh, apalagi murtad, saudara. Tidak akan kalau kita kuat dalam persekutuan kita. Nah, ya, itu sudah. Nah, yang ketiga, saudara, ketika kita bersekutu, kita saling mengasihi satu sama lain, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, saudara, kalau kita ngomong, oh aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah, tetapi kalau dia dalam kehidupannya ada kebencian dalam hidupnya, dengan saudaranya sendiri dia tidak bisa mengasihi. Firman Tuhan berkata, bohong, itu pendusta.
Jadi disinilah kita mempraktekkan kasih Allah ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, ketika kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa ada kasih di dalam hidup kita. Yang notabene kasih itu adalah Allah sendiri dalam hidup kita. Jadi mari saudara, kita hidupkan persekutuan kita. Karena di dalam persekutuan inilah kita bisa mempraktekkan iman Kristen kita. Kita bisa mengekspresikan iman Kristen kita. Dan kita bisa menunjukkan bahwa Allah itu hidup dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang kepingin saya bagikan bagi kita, supaya persekutuan kita bisa semakin hidup, semakin hidup, mewarnai dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita kumpul-kumpul, tapi kita bisa di dalam persekutuan ini kita saling menguatkan, kita bisa saling bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Nah, melalui satu sama lain bisa share, saling memperhatikan, supaya kita semakin hari boleh semakin bisa serupa dengan Kristus. Karena itu tujuan kita, hidup kita, tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Dan ketika Kristus datang, dia mendapati bahwa kita tetap ada dengan iman kita. Nah saudara, itu yang akan saya bagikan melalui Ibrani 10 ayat 24-25 itu, kehidupan yang saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh bertambah, semakin membuat kita takut. Tapi kalau kita hidup dalam persekutuan, kita hidup saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Seperti tadi yang saya katakan pertama, persekutuan tempat kita bertumbuh. Ya, kedua, persekutuan tempat kita menjadi kuat, tidak gampang jatuh, tidak gampang kita menjadi apalagi murtad, tidak gampang. Dan persekutuan di mana kita bisa mempraktekkan kasih Allah, karena ketika kita mengasihi sama kita, itu bukti bahwa kita mengasihi Allah. Karena ketika kita ngomong mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita tidak mengasihi saudara kita, itu adalah bohong belaka. Jadi mari praktekkan itu dalam hidup kita, dan kita semakin bertumbuh ke arah kedewasaan dan keserupaan di dalam Kristus. Amin.